Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih banyak Bu Arbia. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, insya Allah pada hari ini Bu, saya berharap sekali kiranya Ibu berkenan untuk mendengarkan semacam curhatan saya. Karena begini Bu, saya sebenarnya jujur ini Bu, saya mau bilang ke kita bahwa eh, saya ini sudah hampir 7 tahun Bu, belum bisa naik-naik pangkat. Karena kenapa? Setiap saya mengikuti diklat itu Bu, saya selalu diasumsikan tidak bisa cukup itu saya punya poin untuk naik pangkat. Nah ini Bu, nah itu letting saya rata-rata sudah duluan pangkatnya dibanding saya. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi terima kasih Pak Hakim ya sudah cerita kepada saya terkait dengan hal yang membuat kegelisahan bagi Pak Hakim ini terkait dengan proses naik pangkat yang ternyata sudah 7 tahun belum dilaksanakan. Itu waktu yang lama Pak ya, seharusnya kan 3 tahun sudah bisa dilakukan up begitu. Iya. Baik Pak, kira-kira nanti dari percakapan kita ini apa yang Bapak harapkan dari hasil akhir percakapan kita? Iya Bu, saya berharapnya itu paling tidak saya bisa juga seperti dengan letting saya itu Bu, yang sudah rata-rata duluan naik pangkat dibanding saya. Itu harapan saya Bu. Oh, iya, jadi harapannya. Eh, Bapak punya, kira-kira Bapak bisa mengatasi ini dengan cara seperti apa? Begini Bu, kebetulan ada teman di BKD Bu, saya sudah pernah coba-coba sharing ke dia, kira-kira di mana letak masalahnya saya ini, sehingga setiap pengusulan saya itu selalu kurang di bagian pengembangan diri Bu, seperti itu. Iya. Oh, jadi Bapak sebenarnya sudah punya teman ya, berarti sudah ini. Kira-kira Bapak bisa tidak memanfaatkan jalur ini, mendapatkan informasi? Iya Bu, jadi saya sudah dikasih ada beberapa rambu itu Bu, bahwa sebenarnya memang karena saya kan guru teknik, harusnya katanya diklat saya yang saya ikuti itu Bu, itu terkait dengan jurusan saya, kompetensi saya. Selama ini Bu, saya lebih banyak mengikuti diklat yang bersifat umum, sehingga katanya setiap ada pemeriksaan saya dianggap bahwa saya kurang dalam pengembangan kompetensi keprofesionalan begitu. Seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Terus Bapak kan sudah mengetahui bahwa tidak sesuai dalam keprofesionalan diri diklatnya. Terus langkah apa yang Bapak bisa lakukan agar bisa mendapatkan sertifikat pengembangan diri terkait dengan keprofesionalan diri itu, Pak? Iya Bu, jadi saya sudah ada 2 planning saya Bu. Yang pertama saya rencana mau bersurat ke badan diklat yang ada di Medan yang merupakan kiblat daripada jurusan saya itu Bu. Yang kedua saya rencana untuk komunikasi dengan kepala sekolah saya supaya dibuatkan daftar list diklat supaya kalau bisa diadakan IHT di sekolah Bu terkait dengan jurusan kami masing-masing. Seperti itu Bu. Selain itu, Pak, apa ada lagi yang bisa dilakukan? Iya Bu, ada kebetulan ada teman juga di KPT Goa itu Bu, yang menyarankan saya, dia bilang Pak Hakim juga bisa coba-coba bersurat ke PO Box-nya yang ada di Goa itu Bu, supaya bisa mendapatkan pemanggilan diklat seperti itu. Iya, jadi tadi Bapak mengungkapkan ada dua pilihan ya. Kira-kira yang paling memungkinkan untuk tercapainya tujuan Bapak ini mana ya yang paling memungkinkan? Iya Bu, sebenarnya yang paling memungkinkan itu Bu, yang ke Malang itu, karena kenapa di sana memang ada DIPA Bu, DIPA-nya itu setiap di awal tahun itu
kita diminta untuk memasukkan permohonan diri agar nanti mendapatkan kesempatan untuk diklat di Malang, Bu. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Bapak Iya, Bu. menyimpulkan bahwa cara ini dilakukan dapat mencapai tujuan dari apa yang menjadi inti percakapan kita pada hari ini. Nah, seperti apa Bapak dapat mengukur ketercapaiannya? Iya, Bu. Jadi kalau yang di Malang itu kan langsung kita dikasih progresnya, Bu. Jadi kita bisa memantau di SIM PKB kita sendiri juga. Kalau yang IHT itu bukan, itu terkait dengan pembiayaan dana BOS. Jadi ini yang saya rasa agak berat. Terus kalau yang tadinya itu yang di KPT Goa itu pun itu biasanya nanti di akhir tahun, Bu. Jadi artinya ya nanti kalau mereka tidak ada lagi program utama yang mau dijalankan, barulah kita dipanggil seperti itu, Bu. Jadi saya berasumsi bahwa peluang yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan pengembangan diri saya itu yang di Malang itu, Bu. Oh, begitu Pak ya. Apa dari peluang yang memungkinkan ini kira-kira ada hambatan yang akan ditemukan? Iya, Bu. Sebenarnya setiap ada peluang pasti ada tantangan. Tantangan yang kemungkinan yang akan saya hadapi atau hambatannya itu, Bu, paling saya terkait dengan pembelajaran saya, karena kalau saya tinggalkan kasihan dengan anak-anak saya yang ada di sekolah. Tetapi saya juga sudah mulai, Bu, untuk kira-kira melobi teman yang sama-sama guru praktik, kiranya bisa dia menghandle pada saat misalnya kalau ada pemanggilan ke Malang, karena biasanya kan juga cuma 3 minggu, Bu. Kebetulan juga kami menganut pembelajaran sistem blok. Jadi kemungkinan saja itu saya tidak hadir di dalam kelas itu ya paling cuma 1 minggu saja, Bu, karena 2 minggunya itu adalah pelajaran normatif adaptif yang akan masuk. Seperti itu, Bu. Iya, jadi Bapak tadi sudah menyimpulkan tentang pilihan yang memungkinkan bisa tercapai dan juga hambatannya. Kalau begitu Pak, sebenarnya kondisi idealnya yang menurut Bapak sebenarnya seperti apa ya? Karena tadi mengatakan kalau ini mau sangat memungkinkan, hanya saja hambatannya seperti ini. Nah, menurut Bapak kondisi idealnya seperti apa ya yang Bapak inginkan? Sebenarnya kondisi ideal yang saya harapkan itu, Bu, pemanggilan diklatnya itu, Bu, di akhir tahun, karena kan biasanya kalau di Desember itu, Bu, kita sudah selesai ujian semester, ujian akhir. Nah, kalau seperti itu pas giliran saya di situ, Bu, itu tepat sekali karena saya tidak merugikan anak-anak yang ada di sekolah. Diklat saya juga bisa berjalan. Cuma kalau di awal tahun ajaran pemanggilan, ini yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ada teman yang bisa menghandle jika saya betul-betul mendapat panggilan itu, Bu. Seperti itu. Iya, jadi semoga ada teman yang bisa membantu Pak ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira Bapak bisa berkolaborasi dengan guru siapa saja di sekolah? Sebenarnya, Bu, kalau di sekolah itu kan kami ada berlima, Bu. Ada 5 guru kejuruan, sehingga dari keempat guru tersebut mudah-mudahan salah satunya kepala bengkelnya itu, Bu, bisa bertanggung jawab, bisa membantu jika saya tidak ada, ataupun teman-teman yang ada di MGMP jurusan kami itu bisa menghandle-nya itu, Bu. Jadi tetap saya memilih 2 alternatif, karena kenapa, kalau hanya berpijak sama satu, siapa tahu yang satunya itu bermasalah, maka masih ada plan yang kedua yang bisa menghandle-nya itu, Bu. Iya. Bapak kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa terrealisasi ini kenaikan pangkatnya Pak dalam waktu dekat? Iya, Bu. Untuk saya berharapnya sebenarnya, Bu, di Prode April nanti itu sudah bisa. Kebetulan kan kalau pemanggilan diklat di Desember, berarti itu kan sertifikat sudah bisa keluar di minggu kedua Januari, sehingga memungkinkan untuk penyusunan dupaknya itu, Bu, masih bisa di sebelum Prode April, karena biasanya itu sebelum masuk Maret itu masih bisa kita mengirim dupaknya itu, Bu, pengusulan untuk kenaikan pangkatnya. Seperti itu, Bu. Iya, jadi begitu Pak ya.
Nah, Iya, kira-kira Bu. strategi serta komitmen apa yang bisa Bapak lakukan sebagai langkah awal sehingga hal ini bisa benar-benar dapat terrealisasi? Baik, Bu. Strategi pertama yang akan saya lakukan barangkali itu adalah tetap menghubungi pihak yang ada di Malang itu untuk memastikan peluang saya untuk dipanggil diklat. Itu, Bu. Kemudian rencana berikutnya adalah tetap saya akan meminta kesanggupan dari satuan pendidikan jika itu yang tidak bisa terlaksana, Bu. Bagaimana supaya kalau tidak bisa sepenuhnya dana BOS, maka paling tidak kita dari MGMP itu masing-masing bisa memberikan bantuan ke satuan pendidikan supaya bisa tetap terlaksana IHT yang ada di sekolah. Iya. Bagaimana Pak? Saya rasa eh, apa Bapak sudah mendapatkan tujuan dari percakapan kita? Bapak sudah menemukan cara yang bisa menguatkan diri Bapak? Iya, Bu. Jadi saya terima kasih sekali nih Bu Arbia karena sudah mau mendengarkan curhat saya. Terima kasih telah mau mendengarkan segala keluh kesah saya. Insya Allah Bu, saya juga sudah mulai apa Bu ya, ada mendapat titik terang yang selama ini ibaratnya tersumbat di saya. Tetapi setelah pertemuan ini Bu, betul-betul saya merasa plong karena beberapa eh, motivasi dan beberapa apa pencerahan dari Ibu yang selama ini jujur Bu, saya tidak pernah pikirkan ke sana. Akhirnya hari ini saya dapatkan. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan waktu luang Ibu yang Ibu telah berikan kesempatan kepada saya, insya Allah bernilai ibadah Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Harbiah. Terima Ya, kasih. ya Pak Hakim, semoga sukses selalu. Sangat senang juga membantu Pak Hakim. Semoga kenaikan pangkatnya yang 7 tahun sempat tersendat bisa segera naik pangkat dan menjadi kepala sekolah Pak ya. Ya, salam sehat selalu dan bahagia Pak Terima Hakim. kasih Bu Terima Harbiah. Terima kasih kasih. Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.